Saudara-saudara yang dikasih, saya ingin kongsikan firman Tuhan kepada kita semua. Yesaya 43 ayat 4a. Saya akan membacakannya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kita tetap semangat, kita tetap antusias menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan ancaman. Bahkan situasi yang pelik ini tidak membuat kita patah semangat. Secara khusus tidak membuat kita untuk patah semangat, hilang harapan. Dan biarlah hari ini kita punya semangat, kita punya antusias untuk mau tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap mau memuji Tuhan, untuk tetap mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan punya antusias untuk terus mau berharap, mau berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini tajuk kita, tema kita yaitu aku berharga. Aku berharga. Artinya aku bernilai. Aku berarti. Aku amat penting. Aku mulia. Aku indah. Aku murni di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca teks ini firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk Yesaya sampaikan kepada orang Israel, mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang berharga. Mereka adalah bangsa yang berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun saat itu mereka dibuang, mereka ditawan, mereka menjadi orang-orang miskin. Mereka tidak merdeka. Mereka menjadi budak bagi Nebukadnezar. Sebuah harga diri yang direndahkan. Tapi Tuhan mau ingatkan mereka. Apapun status mereka, sekalipun sebagai tawanan, sebagai orang jajahan, orang yang tidak merdeka di hadapan Nebukadnezar, tapi sesungguhnya mereka berharga di mata Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4a, kalau kita membaca seluruh bagian itu, Tuhan mau memberikan harapan, mengubah paradigma mereka, mindset mereka, bahwa mereka tetap berharga di mata Tuhan. Mereka bernilai di mata Tuhan. Mereka berarti di mata Tuhan. Mereka penting di mata Tuhan. Mereka mulia di mata Tuhan. Mereka indah di mata Tuhan. Hari ini, apapun keadaan kita, mungkin kita merasa tertekan, kita merasa merana, kita merasa tidak berarti. Dan ketika kita melihat diri kita, keberadaan kita, dan kita mulai melihat orang lain, membandingkan dengan orang lain, saya banyak persoalan, dia kok hidupnya aman-aman, saya hidupnya terancam, dia hidup berkecukupan, berkelebihan, saya tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, tidak dihargai orang lain. Saya sepertinya hidup sendiri di tengah-tengah keramaian. Saya
sedang berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Hidup saya begitu pahit. Saya sepertinya dibiarkan oleh Tuhan berjalan sendirian. Tapi firman Tuhan hari ini yang kita dengar, Tuhan berkata bahwa engkau berharga. Dan biarlah hari ini kita berkata bahwa aku berharga di mata Tuhan. Aku bernilai di mata Tuhan. Aku berarti di mata Tuhan. Aku amat penting. Aku amat mulia. Aku amat indah. Aku murni di hadapan Tuhan. Dan aku berharga di mata Tuhan. Itu bukan kata orang. Tapi ini kata Tuhan. Tuhan datang dan berbicara di hadapan kita. Bahwa ternyata kita berharga di hadapan Tuhan. Dan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya 1-3, kita menemukan tindakan konkret Tuhan, aksi nyata Tuhan bagi orang Israel dan bagi kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Jauh sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita melihat arti berharga. Berharga dalam bahasa Ibrani, yakar, artinya menjadi berharga, dihargai, atau dinilai. Mau menjelaskan bahwa kita sangat dihargai, kita terhormat, kita menjadi mahal, kita akan dinilai menjadi hal yang positif, dihargai. Dan Tuhan mengatakan sebelumnya kita tidak berharga. Tapi ketika kita di hadapan Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ketika Tuhan mengangkat kita, kita adalah pribadi yang berharga. Kita menjadi berharga, kita dihargai, kita dinilai. Dan ini dalam grammarnya, yaitu kata kerja perfect. Artinya kita itu berharga sempurna sampai sekarang. Sekalipun orang Israel ditawan, jadi jajahan, jadi orang yang tidak merdeka, menjadi budak, tapi sesungguhnya mereka berharga seutuhnya, bukan setengah-setengah berharganya. Berharga yang paling maksimal, yang paling tinggi nilainya. Dan ini berbeda dengan penilaian dunia, ukuran dunia, standar dunia tentang orang yang berharga. Bagi dunia, orang yang berharga yaitu apa yang melekat dalam dirinya, apa yang dia gunakan, apa yang dia pakai, dan apa yang ada di sekitarnya. Dan dunia melihat kita itu berharga, bernilai ketika kita punya status orang kaya, atau status anak orang kaya, status orang terpandang, sosialnya begitu tinggi, punya darah biru, keturunan ningrat, keturunan raja, orang tuanya terhormat, orang tuanya terkenal, dan punya potensi, yaitu pintar, cakap, cantik, punya talenta, punya bakat, punya kelebihan. Itu dikatakan dia berharga. Atau memiliki gaya hidup, menggunakan barang-barang branded, barang-barang mahal, bermerek,
Dan dia selalu nongkrong di tempat-tempat yang mahal, tempat-tempat elit. Dan dia mendapat pengakuan dari orang bahwa dia orang hebat, dia dipuji, dia disanjung, dia dihormati. Bahkan ada banyak orang mengelilinginya. Kalau ini menjadi standar, waduh, kita semua tidak masuk hitungan. Ini kalau menjadi standar, kita lihat banyak orang bekerja siang malam, tidak lagi membutuhkan Tuhan. Mereka saling menjatuhkan untuk memiliki apa yang mereka miliki, apa yang menjadi standar dunia. Dan kalau kita mau mengikuti standar dunia, kita tidak memenuhinya. Mungkin kita berasal dari kampung, dari desa, dari huta-huta bagasan. Kalau orang tua kita, orang tua yang miskin, orang tua yang tidak terkenal, orang tua yang pikirannya mungkin belum modern, yang masih kolot, yang masih konvensional. Dan kalau kita mungkin paras kita kurang ganteng, kurang cantik, tidak punya bakat, tidak punya potensi, kita merasa cantik, merasa ganteng. Kalau kita melihat di cermin, kita berkaca, kita pasti berkata, waduh, rupanya saya ganteng, rupanya saya cantik. Tapi ketika kita berada dengan orang-orang yang bersama dengan kita mulai merasa kita orang jelek. Kita merasa, waduh, saya tidak berarti, saya tidak berharga. Tidak ada orang yang memuji-muji kita. Hidup kita pas-pasan. Bahkan orang menjauh dari kita. Hari ini, firman Tuhan mau memberikan pemahaman, memberikan cara berpikir yang baik, dan mindset kita bahwa hidup kita ini berharga, bukan apa yang kita miliki, apa yang melekat dalam hidup kita, apa yang kita punya. Tapi hari ini, kita berharga oleh karena Tuhan memilih kita. Kita berharga oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Kita berharga karena kita boleh percaya kepada Tuhan. Kita berharga oleh karena Tuhan mendampingi kita. Tuhan ada di hidup kita. Itulah yang membuat kita berharga. Apa kata dunia? Dunia berkata kita tidak punya apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Tapi sekali lagi, kita menjadi apa-apa di hadapan Tuhan. Kita akan merenungkan apa parameter, apa ukuran kita dikatakan berharga. Ada 3 hal yang kita akan renungkan. Yang pertama, Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Yang ketiga, Tuhan tidak melupakan kita. Kita akan melihat bagian-bagian ini. Mari kita melihat yang pertama. Dikatakan Tuhan mengasihi kita. Yesaya 43 ayat 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Ya. Frasa atau kalimat aku ini mengasihi engkau, kata mengasihi, grammarnya yaitu perfect. Artinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita itu sempurna. Tidak setengah-setengah. Dia mencintai kita utuh adanya. Dia mengasihi orang Israel. Dan kita hari ini dengan sempurna, dengan utuh, tidak setengah-setengah. Karena kita berharga, Dia mencintai kita dengan sempurna. Dengan cinta yang luar biasa, dengan kasih yang paling besar, dengan kasih yang paling mulia. Dan itu bisa kita lihat dalam gambaran
Allah mengasihi kita, itu kita temukan di ayat 1, 2. Dia menggambarkan tentang betapa Allah mengasihi bangsa Israel, mengasihi kita. Dikatakan, Dia menciptakan dan membentuk kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita selalu lihat pribadi kita. Tuhan izinkan kita lahir ke dunia, hidup sampai hari ini, itu mau mengingatkan kita bahwa kita adalah seorang pemenang. Kita seorang yang hebat, yang kuat. Saudara-saudara, menurut ilmu kedokteran, terbentuknya sebuah janin itu terjadi pertemuan sperma dan sel telur. Bahkan dikatakan sperma itu ada berjuta-juta, mungkin miliar, tapi yang jadi hanya satu. Kita yang lahir, kita telah mengalahkan pesaing-pesaing kita. Tuhan mengizinkan kita untuk hidup. Dia membentuk kita sebagai pemenang. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita karena Dia telah membentuk kita. Dan yang kedua, Dia menebus. Kata menebus ini artinya menebus dan bertindak yang bisa dilakukan oleh seorang kerabat. Jadi penebusan itu, yang ditebus, itu harus dia bagian dari keluarga. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita bagian dari keluarga Allah. Tuhan yang akan menebus kita. Dia telah menebus kita dari segala dosa, dari segala kejahatan. Dia menebus kita, mengangkat kita menjadi orang bebas, menjadi orang merdeka. Dan Dia memanggil namamu. Dia menyapa setiap orang yang ditemuinya, karena orang itu adalah milik kepunyaan. Dia memanggil kita karena kita milik kepunyaan. Jadi parameternya, kita berharga. Yang pertama, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita karena kita berharga di matanya. Dia mengasihi kita bukan kita ada apa-apanya. Dia mengasihi kita bukan karena kita punya apa-apa. Sekali lagi, sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya apa-apa. Dan Dia mengasihi kita sehingga kita punya apa-apa. Ada apa-apa dengan kita, yaitu Kristus Yesus adalah milik kita. Pencipta kita adalah milik kita. Jadi sekali lagi, Tuhan mengasihi kita bukan karena status kita, orang terpandang, orang kaya, karena pintar, karena cantik. Enggak. Kita yang tidak berarti ini dipilih, diangkat menjadi anak. Yang kedua, apa parameter ukuran kita dikatakan berharga di mata Tuhan? Yaitu Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Saya akan membacakannya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Kita berharga oleh karena kita diangkat menjadi anaknya. Saya pikir kita senang dan bangga kalau ada seorang presiden, seorang raja, dia datang kepada kita dan dia mengangkat kita menjadi anaknya. Wah, betapa bangga. Kita diangkat menjadi anak-anaknya oleh penguasa alam ini, pencipta alam ini, pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan di Galatia 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati
Kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita memanggil Yesus Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kita berharga. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita masuk dalam hubungan yang paling intim, paling erat, paling dekat, paling spesial, paling khusus, yaitu kita satu keluarga dengan Tuhan. Kita anak-anaknya Yesus. Kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Untuk itu, kita tidak perlu takut dengan hidup ini. Kita tidak perlu takut dengan apa yang sedang kita alami. Situasi kondisi yang begitu mencekam. Mari kita meyakini bahwa saya anaknya. Tidak mungkin orang tua melalaikan saya. Dia pasti menjaganya. Dan ini mau mengingatkan kita untuk kita tidak perlu takut. Kita didorong untuk membawa semua keluh kesah kita, beban pergumulan kita. Mari kita bercakap-cakap dengannya. Mari kita berbicara dengannya. Mari kita bermohon kepadanya. Kita berdoa. Jangan pernah menyembunyikan persoalan masalah kita. Jangan pernah malu dengan apa yang sedang kita alami. Justru kesempatan kita terbuka kepadanya. Kita berdoa kepadanya. Kita berbicara kepadanya. Antara anak dan bapa. Betapa hubungannya begitu dekat. Kita tidak lagi perlu perantara. Kita datang kapan saja. Bicara dengan dia kapan saja. Di mana saja. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Wow, betapa kita berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, apa parameter, apa ukuran kita? Ukuran kita dikatakan berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melupakan kita. Saya membaca Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Wow, Tuhan berkata dengan tegas. Dia menggambarkan seorang ibu yang tidak mungkin melupakan anaknya. Kalaupun ada yang melupakan, Tuhan sekali-kali tidak akan melupakan. Saudara-saudara, kita ada di hati Tuhan. Kita ada di pikiran Tuhan. Tuhan tidak pernah mengalami penurunan daya ingat. Allah yang kekal. Ingat selalu. Manusia ini makin tua, dia mengalami PDI, penurunan daya ingat. Tapi Tuhan tidak mengalami penurunan daya ingat. Dia senantiasa ingat kita. Dan ayat 16 dikatakan, Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow. Jadi, saudara-saudara, Tuhan menempatkan kita menjadi pribadi yang spesial. Yang dikenang, yang diingat selalu. Bahkan terlukis di telapak tangannya. Berada di ruang matanya. Saudara-saudara, kita tidak mungkin dibiarkan, dilupakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita berada dalam situasi yang sulit, situasi yang mencekam, Dia bertanggung jawab. Dia ingat bahwa kita itu anaknya. Dia ingat bahwa kita orang yang dikasihinya. Dan Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis,
Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, sekalipun ada problem, ada bahaya, ada tantangan, ada masalah yang begitu mencekam, yang begitu berbahaya terhadap hidup kita, yang penuh dengan resiko. Sekali lagi, semua persoalan pergumulan dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang hebat, pribadi yang berkualitas, pantang menyerah. Saudara-saudara, Dia selalu ingat kita. Dia akan bela kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan memisahkan kita oleh karena persoalan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan yang terberat, yang mengganggu tidur saudara, yang membuat saudara sulit untuk makan. Ingat, Dia mengasihi kita. Ingat, kita adalah anaknya. Ingat, Dia ingat kita. Itulah yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang pengemis di dekat pintu gerbang, berada di salah satu kota di Eropa. Dia adalah seorang yang buta. Dia selalu mengemis. Dengan jalan dia memainkan biola. Dia punya biola yang sudah usang. Dan dia selalu berharap belas kasihan dari orang-orang yang mendengar ketika dia memainkan biola. Satu waktu ada seorang yang berpakaian cukup rapi, menggunakan jubah. Dia melewati pengemis ini dan dia berhenti sejenak. Dia dapati pengemis ini dan dia bilang, "Bisakah saya pinjam biolamu?" Dia bilang, "Enggak. Ini biola satu-satunya, biola yang berharga, yang menjadi andalan saya." Si orang yang berpakaian rapi ini dia berkata, "Saya hanya mau memainkan satu lagu saja. Bisakah engkau berikan itu kepadaku?" Akhirnya si orang buta pengemis ini dia berikan kepada orang yang berpakaian rapi. Dia mengambil biola yang sudah usang ini. Dia berdiri dekat pengemis ini. Dia mulai memainkan biola ini dengan satu lagu. Dia mainkan dengan lembut, dengan merdu. Semua orang yang mendengar ketika melewati pengemis dan pemain biola ini, mereka berhenti sejenak. Mereka terkagum-kagum. Mereka menikmati permainan yang begitu indah, yang begitu merdu. Akhirnya banyak orang yang datang berkerumun dan tidak sadar kaleng itu sudah penuh dengan uang. Bahkan pengemis pun juga dia sampai terharu. Dia menikmati permainan biola itu. Dan selesai lagu, akhirnya pemain biola itu dia berkata, "Pak Tua, saya sudah selesai ini biolamu." Dan dia akan pergi. Dan si pengemis ini berkata, "Siapa Anda yang baik hati ini?" Dan ia memainkan biola ini dengan tersenyum berkata dan menyebutkan namanya, "Saya Paganini." Dia seorang maestro, seorang pemain biola yang sangat terkenal pada masa itu. Dan semua orang menikmati. Sekalipun biola itu sudah usang, biola itu menjadi berharga, dinikmati banyak orang. Saudara-saudara, hidup kita di tangan Tuhan, di tangan Sang Maestro,
seorang kreator, seorang pencipta, kita akan berharga di matanya. Kita menjadi berharga. Bahkan hidup kita akan menjadi berkat. Dia akan mengangkat kita menjadi orang yang bernilai, yang berarti bagi orang lain. Saudara, jangan takut dengan hidup ini. Apapun status kita, keberadaan kita mungkin bergumul. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia, kita berarti di hadapan Tuhan.